Shalom teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan ibadah online perdana untuk kebagian RBK. Kita siapkan hati kita untuk menguji nama Tuhan. Kita akan pujian bahasa Indonesia.
Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberikan kesempatan kami untuk bisa beribadah walaupun dengan cara online. Ya Tuhan, sertai ibadah ini supaya kami dapat meresapi firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah acara ibadah ini hingga awal dengan akhir. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan untuk teman-teman kami yang mungkin pada hari ini mengalami sakit. Biarlah biru-biru-Mu yang menyembuhkannya. Ya Tuhan, berikanlah mereka yang hari ini mungkin kekurangan di keluarganya, Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhannya. Kita akan mulai ibadah ini. Hanya Tuhan yang menyertainya. Dalam nama Yesus kita akan berdoa. Amin. Shalom teman-teman, masih semangat? Di minggu ini kita menghadapi situasi virus corona ini, walaupun terhalang oleh waktu dan tempat, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Kita akan pujian dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian sampai akhir hidup.
Salam sobat remaja. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 21. Satu perikop ini kita akan membaca. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anak Yesus. Tema renungan hari ini adalah tentang berjuang sampai kemenangan. Anak-anak remaja atau anak-anak pemuda, seringkali mereka sangat antusias, sangat bersemangat dalam memulai sesuatu yang baru. Apalagi ketika hal itu menantang perhatian, menantang keinginan tahu, maka ada sebuah semangat dalam memulai banyak hal. Entah itu belajar atau berlatih, atau mencoba sesuatu keterampilan atau sesuatu ilmu. Namun seringkali yang terjadi adalah mereka hanya memiliki semangat yang besar di awal. Mereka hanya semangat, antusias di awal-awal mereka ingin mencoba sesuatu yang baru yang tidak mereka ketahui. Namun seiring dengan usaha atau hal yang dilakukannya, ingin tahu itu, akhirnya semangat mereka kendor, menjadi loyo, dan tidak sedikit yang menjadi putus asa dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk mencoba, karena mungkin hal yang dilakukan itu terlalu sulit atau di luar kemampuannya, atau sudah tidak menarik lagi. Boro-boro mereka menjadi orang yang piawai, sukses dalam apa yang dicobanya, apa yang ingin diketahuinya. Tapi mereka akhirnya menjadi putus asa, undur. Terlebih di zaman sekarang atau generasi ini, di mana generasi instan, semua diharapkan menjadi cepat, serba mudah. Ketika berjumpa atau berhadapan dengan sesuatu yang sulit, yang menantang, yang membutuhkan lebih banyak ketekunan, kerja keras, konsentrasi, ini menjadi persoalan. Saudara dikasih nama Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah anak raja, ya benar. Kita memiliki Allah yang maha kuasa, ya benar. Kita memiliki Allah yang memiliki kasih yang berdaulat, kasih yang besar, iya. Tapi perlu kita tahu juga bahwa karena kita adalah anak-anak yang sah, anak-anak Allah, Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dia menghendaki agar kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang maksimal, sebuah kehidupan yang sempurna dalam kasih dan anugerah Tuhan. Allah tidak akan membiarkan kita berhenti di tengah jalan dalam kegagalan. Sekalipun Allah tidak membuat semuanya serba mudah dan gampang untuk kita lakukan, satu hal yang patut kita pegang adalah
Janji Tuhan dia dan amin. Aku menyertai kamu senantiasa sampai di kamu sudah. Tuhan menyertai kita, itu janji yang Tuhan pegang dan pasti akan digenapi. Karena hanya dia satu-satunya pribadi yang ketika berjanji pasti akan digenapi. Oleh karena itu, saudara rekan muda, remaja, ketika hari-hari ini mungkin engkau diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, ingat satu hal, Tuhan yang mengasihi engkau, yang memanggil engkau untuk rencana yang indah, Tuhan itu menyertai engkau dan mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Belajar dari perempuan Kanaan yang berjumpa dengan Yesus, namun keinginan harapannya tidak serta-merta langsung dikabulkan. Perempuan ini adalah seorang perempuan Kanaan. Bagi orang Kanaan atau orang di luar Israel, berharap kepada orang Israel untuk menolongnya, ini juga merupakan sebuah hal yang tidak biasa. Dan bagi sebagian orang Kanaan, itu adalah sebuah tindakan yang rendah, karena dianggap orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang rendah, kelas 2. Tapi perempuan Kanaan ini tidak. Secara khusus dia mengenal Kristus dengan apa yang pernah dia dengar dari orang. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa orang Yahudi yang satu ini berbeda. Dia bukan pribadi yang biasa seperti orang-orang lain. Kalau dia pernah mendengar bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki otoritas dan kuasa atas penyakit, dia adalah Mesias. Perempuan Kanaan ini cukup merenungkan itu di dalam hatinya, sehingga timbul iman, timbul pengharapan dalam dirinya. Kapan aku bisa ketemu dengan Yesus? Kapan aku bisa datang kepada Yesus? Kebetulan perempuan Kanaan ini memiliki seorang anak yang kerasukan roh jahat, yang sering mengganggu, menguasai anaknya. Hingga suatu ketika, karena Yesus sudah tidak aman berada di antara orang-orang Farisi yang akan mencoba mendesak Yesus, mengusik Yesus, sementara misi Yesus belum selesai. Maka untuk sementara Yesus menyingkir dari Israel, dia pergi ke wilayah Sidon. Dan disitulah perempuan Kanaan ini mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara yang dikasih nama Tuhan, Yesus untuk sementara waktu menyingkir ke daerah Sidon, wilayah bukan wilayah Israel. Yesus memang pribadi Allah yang mengasihi semua orang. Sekalipun kasihnya besar kepada bangsa Israel, tapi dia juga mengasihi semua orang. Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Termasuk tentu saja Yesus tahu bahwa nanti dia akan berjumpa dengan seorang perempuan di Kanaan yang akan datang menemuinya. Yesus tentu saja tahu. Karena dia Maha Tahu. Yesus mengasihi semua orang. Oleh karena itu, pegang ini. Apalagi untuk kalian yang sudah menyadari dan mengakui bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Oh, Tuhan sangat mengasihi kalian. Jadi jangan berpikir, aku ini orang yang paling menderita, aku orang
seandainya bisa seperti dia lebih bahagia hidup. Setiap kita dikasih oleh Tuhan apa adanya. Dan terlebih lagi adalah Tuhan menghendaki, Tuhan memiliki rencana agar rencana itu digenapi atas setiap kita. Sekali lagi kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Ketika dia tidak datang kepada Yesus dengan sebuah harapan yang besar, mungkin dari rumah dia mandi dulu, dia pakai bedak, ya, dia bersisir, dia pakai baju yang bagus, karena dia nanti akan bertemu dengan Yesus Sang Mesias. Dan dia siapkan itu semuanya. Benar, ketika bertemu dengan Yesus, dia langsung berkata, bukan dengan kata-kata yang biasa. Tidak biasa orang Kanaan, bukan orang Israel memanggil Yesus anak Daud. Hanya orang Israel, hanya orang-orang yang mengerti apa arti anak Daud. Tapi perempuan Kanaan ini mengerti, menyebut Yesus dengan sebutan Yesus anak Daud. Karena dia kenal. Selama ini dia mencoba menyaring, mencari tahu siapa Yesus. Dia mengambil sebuah keputusan, kesimpulan bahwa Yesus adalah anak Daud. Istilah anak Daud itu adalah dia adalah Raja Damai. Anak Daud itu adalah Mesias yang akan memerintah, memberi kedamaian atas umat manusia. Dia memiliki iman yang besar, melebihi orang-orang sekampungnya, bahkan sebangsanya sebagai bangsa Kanaan. Dia mempercayai Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Tapi ketika dia datang berseru kepada Yesus anak Daud, apa yang terjadi? Respon Yesus cukup. Yesus diam, pura-pura tidak tahu, lalu sebetulnya dalam hatinya Yesus tahu apa yang diharapkan oleh wanita ini. Yesus akan seperti murid-murid yang lain, agak sombong dikit. Ya, orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi ketika melihat orang lain, orang Kanaan itu adalah orang kafir, agak menghindar, jaga jarak, tidak melirik pun tidak. Ya. Perempuan ini tidak berhenti di situ. Yesus anak Daud. Tapi Yesus diam saja. Apa yang menjadi respon wanita ini? Apakah dia sakit hati ya? Aku sudah siap-siap dari rumah, sudah bangun pagi, mandi, pakai baju yang bagus, sudah siap. Oh, aku ini menyambut Yesus. Tapi Yesus diam saja. Perempuan ini langsung percuma, ayo pulang saja. Tidak, dia tidak mengambil keputusan. Seringkali kita ketika berhadapan dengan kesulitan, apa yang kita putuskan atau apa yang kita ambil, tindakan yang seringkali kita ambil adalah mungkin aku ditakdirkan untuk menderita, mungkin aku ditakdirkan untuk sakit hati, mungkin aku ditakdirkan untuk gagal maning. Seringkali kita menyetujui kita itu ditakdirkan gagal, untuk kalah, untuk menjadi pecundang. Tidak demikian dengan perempuan Kanaan ini. Dia tetap yakin Yesus tidak seperti itu. Yesus memang diam, tapi dia memiliki kemurahan yang besar. Dia yang memiliki belas kasih yang besar. Pasti dia akan mengabulkan keinginan saya. Perempuan ini tidak sakit hati. Dia tidak menyerah. Dan Yesus yang tahu sebetulnya, dia yang sebetulnya menguji perempuan ini, Tuhan Yesus langsung mengatakan, karena murid-muridnya juga setuju dengan tindakan Yesus yang diam saja. Akhirnya murid-muridnya berbisik kepada Yesus, Guru, suruhlah perempuan itu pergi. Dari tadi dia berteriak-teriak. Wah, seakan-akan murid-murid didukung oleh Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus jawaban kepada perempuan itu mengatakan apa? Aku hanya diutus kepada orang
ujung-ujungnya sebuah pernyataan yang lebih menyakitkan. Aku diutus hanya kepada domba, yaitu umat Israel saja. Sekali lagi, perempuan Kanaan ini tidak menjadi sakit hati. Dia tidak patah semangat. Karena dia mengenal Tuhannya itu bukan Tuhan yang bengis, yang pilih kasih, yang pelit. Dia tahu bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang memiliki kuasa yang besar. Sekalipun tadi dia dicuekin dan sekarang dia dianggap orang asing, dianggap bukan masuk golongan orang-orang yang dipilih. Tapi wanita ini, dia tetap bersikukuh. Dia tidak undur, bahkan dia semakin merendahkan dirinya. Tuhan Yesus tidak berhenti hanya mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba Israel, kepada orang Israel saja. Tapi setelah perempuan ini semakin lebih mendekat dan berseru, Tuhan Yesus tidak berhenti menguji wanita ini. Dia mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Setelah tadi dicuekin, dianggap sebagai orang-orang yang bukan masuk dalam golongan orang-orang luar, outsider, orang-orang yang di luar. Tapi perempuan ini tidak putus asa. Dan ketika dia direndahkan, disamakan seperti anjing. Ya, bangsa Israel menganggap orang luar itu kafir seperti anjing, babi, ya, binatang-binatang yang kafir, ya, yang najis. Perempuan itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak layak untuk dikasih karena mereka bukan umat pilihan. Tapi luar biasa perempuan ini. Dia tahu Tuhan Yesus tidak seperti yang lain. Dia memiliki kasih yang besar. Oleh karena itu dia dalam kerendahan hatinya mengatakan, benar Tuhan, aku ini mungkin memang anjing. Aku ini memang mungkin tidak berhak untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Tapi perempuan ini mengatakan, anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja. Sekalipun memang sebenarnya kami bangsa luar Yahudi tidak berhak mendapatkan anugerah, tapi karena anugerah Tuhan begitu besar, maka kami pun beroleh kesempatan untuk mendapatkan anugerah. Setelah dihina, direndahkan, dicuekin, wanita ini tidak mundur dan melihat tindakan atau iman yang terpancar dari kegigihan dari perempuan ini. Tuhan Yesus memuji wanita ini akhirnya. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Sikap iman yang teguh, hidup yang penuh dengan pengharapan karena yakin kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang dimiliki perempuan ini. Dia tidak mudah menyerah ketika kesulitan datang. Akhirnya benar, dia menemukan jawaban itu karena dia datang kepada Tuhan yang memiliki anugerah yang besar. Belajar dari kehidupan wanita ini. Wanita ini mendapatkan apa yang dia rindukan bukan dengan gampang. Bahkan sekalipun dia sempat dicuekin, direndahkan, tapi dia memiliki pengharapan. Dia memiliki sebuah keyakinan, keteguhan hati bahwa Tuhan itu murah hati. Dia akan memberikan kepada orang yang sungguh-sungguh merendahkan hati, sungguh-sungguh mau bertekun, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan itu tepat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Carilah
Panggillah aku, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Saudara, sebagai anak-anak remaja, pemuda, hari ini Tuhan mengingatkan atau mengajarkan kepada kita untuk kita terus memiliki iman yang teguh, pengharapan yang kuat ketika kita berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan tantangan. Yakin dan percaya, semua itu tidak akan menjatuhkan, semua itu tidak akan menggagalkan rencana Tuhan jikalau engkau tetap berpegang teguh, engkau tetap bertekun dalam janji Tuhan. Maka apa yang kau harapkan, apa yang kau rindukan, bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau sangka, itu akan datang. Siapa yang menabur dan mencucurkan air mata, maka dia akan pulang dengan membawa berkas-berkas. Akan ada sorak-sorai kemenangan bagi mereka yang memiliki mental tidak mudah menyerah, tidak mudah patah, tapi yang terus bertekun dan berpengharapan karena yakin dan percaya kepada Tuhan. Saudaranya dikasih nama Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk kita terus setia sampai akhir. Pada tahun 1992 dalam sebuah olimpiade di Barcelona, ada seorang pelari yang bernama Derek Redmond. Dia ikut berlomba dalam pertandingan lari 400 meter. Di tengah-tengah perlombaan itu akhirnya dia menghentikan untuk sesaat larinya karena ada gangguan pada kakinya, sehingga dia tidak lagi bisa berlari. Dia kesulitan, bahkan berjalan normal pun tidak bisa. Dia harus menyeret salah satu kakinya. Akhirnya semua orang tanda tanya, ada apa dengan dia? Dengan harap-harap cemas, apakah dia bisa melanjutkan pertandingan itu atau tidak? Sampai akhirnya tim kesehatan pun akhirnya turun ke lapangan dan mengatakan kepada Redmond, sudah, akhiri saja, minggir, saya akan mengobati kamu. Dan seorang ofisial, dan kebetulan itu adalah bapaknya sendiri, pun berkata, sudah, Derek, sudah, kamu sudah menjadi pemenang, sudah, berhenti saja. Tapi luar biasa, Derek Redmond mengatakan, tidak, aku harus terus mengakhiri pertandingan ini sampai selesai. Walaupun saat itu bukan lagi lari yang dia lakukan, tapi berjalan, dan bukan dengan berjalan biasa. Dia berjalan dengan menyeret salah satu kakinya dan harus dipapak oleh kakinya. Melihat hal itu, semua penonton yang ada di stadion semuanya berdiri dan bertepuk tangan. Bukan karena Derek Redmond menjadi pemenang nomor 1 memasuki garis finish, tapi karena melihat semangatnya tidak kendor, tidak menjadi putus ketika halangan kesehatan itu menghalangi larinya. Dia memiliki semangat, dia bertanggung jawab menyelesaikan lari itu sampai akhir. Saudara, dikasih nama Tuhan. Tuhan pun memanggil kita bukan untuk menjadi nomor 1, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemenang. Siapa pemenang? Mereka yang sampai garis akhir, mereka yang tidak menyerah kalah, mereka yang terus berpengharapan dan menyelesaikan tanggung jawab apa yang diberikan kepada sampai akhir. Dan ini sesuatu yang dicari. Dunia memang membutuhkan orang pintar, dunia memang membutuhkan orang yang terampil, tapi lebih daripada orang pintar dan orang terampil,
Sesungguhnya dunia ini juga sebenarnya membutuhkan orang-orang yang memiliki daya juang, orang-orang yang setia sampai akhir, orang-orang yang tidak mudah menyerah. Karena hanya melalui mereka, ujian tantangan apapun yang dihadapi, maka mereka akan menjadi pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita responi dengan sebuah pujian. Ku takkan menyerah sebelum kemenangan menjadi bagian kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Kita bersama mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita satu hati sekali lagi datang pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang baik yang Kau berikan untuk kami di udara dalam kesatuan hati bersama menaikkan pujian syukur, pujian pengagungan, dan kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sukacita Tuhan tinggal di tengah-tengah kami dan kini terus bergelora dalam setiap kami untuk kami hidup dalam kasih-Mu, hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan, dan terlebih lagi hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau yang terus menyertai anak-anak-Mu, sekalipun mereka masih muda, namun mereka terus Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, boleh menjadi teladan dalam sikap tingkah laku perbuatan mereka akan memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian. Engkau memberkati sementara mereka belajar di rumah dengan hikmat dan marifat yang daripada Tuhan. Mereka bahkan boleh belajar dari situasi yang ada ini untuk terus boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin maksimal, semakin sungguh-sungguh mengenal kasih Tuhan, dan terus menjadi anak-anak Tuhan yang militan, yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan. Tuhan yang terus memimpin untuk acara-acara kami selanjutnya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus memberikan damai sejahtera, sukacita atas setiap kami. Karena itu saudaraku yang dikasih nama Tuhan, setelah kita berbakti, mari kita bersama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dan kasih karunia, anugerah berkat sejahtera Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita semua. Haleluya. Saya
Tuhan.